kemuliaan lebih tinggi lagi. Manakala kesempurnaan, kebenaran dan keadilan sudah terjadi di sana, di dunia itu, dan tak lagi mampu untuk proses kemerdekaan lebih sempurna lagi, maka perlu diberikan fasilitas yang jauh lebih memungkinkan untuk menambah rahmat yang lebih tinggi, dan itu prosesnya disebut dengan kiamat. Bagi dia yang tidak ada di dalam jalur, ya itu resiko tanggung sendiri, dia pasti kena dong. Kenapa? Ya kena akibat logisnya, ya. Itu masing-masing ada skala keadilannya masing-masing. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, saya lebih memahami sekarang ini bahwa kematian itu sesuatu rahmat, dan kematian itu sesuatu sesuatu fasilitas. Demikian juga tentang kiamat. Sehingga seluruh nilai pesan bahwa Allah itu mengerikan, Allah itu seakan-akan menakutkan, ya itu kemudian tercover dengan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha rahman, maha rahim, maha mendidik, maha menyempurnakan, gitu ya. Jauh lebih pandangannya kepada husnudzon dan jauh lebih kepada bentuk optimisme masa depan. Kurang lebih seperti itu. Dan mengakhiri season yang pertama ini, kalimat inna lillahi. Kalau terjemahan bebas, inna itu sesungguhnya, lillahi itu ada yang menerjemahkan li itu dengan, ya, ada yang mengatakan li itu dari, sehingga bisa inna lillahi, sesungguhnya dengan Allah, atau sesungguhnya dari Allah. Itu terjemahan. Nah, beda lagi dengan bagaimana menafsiri ayat yang agak lengkapnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana terjemahan penafsirannya? Buka saja kitab tafsir agar meskipun kita agak mekanismenya agak kita tambah syaratnya sedikit, kita tidak langsung masuk sendiri, tapi kita coba buka kitab tafsir bila perlu, karena kan banyak sekali kitab-kitab tafsir karya para mufasir. Bila perlu kita komparasi dulu mana mufasir yang lebih afdal, lebih a'lam, lebih piawai, ya. Kita kan boleh kan memilih karena banyak alternatif. Ya kalau kita memilih yang lebih baik, ya kan juga buat kita juga kan akibat positifnya. Jadi tentang inna lillahi, monggo buka kitab tafsir. Nah, kemudian sedikit tambahan saja bahwa kayaknya sih sekarang ini inna lillahi ini sudah menjadi lambang. Lambang apa? Lambang kesedihan. Ya, nggak tahu prosesnya bagaimana, tapi kayaknya sudah sampai ke situ. Jadi kalau ada yang sedih, innalillah. Ada yang sedih, innalillah. Kembalikan dengan alhamdulillah. Kalau senang, tercapai keinginan, alhamdulillah. Gitu ya. Sehingga seakan-akan kalau di dalam hal yang menyenangkan itu tidak berlaku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana di dalam hal yang menyedihkan tidak berlaku alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kalau kita nanti kembalikan ke basic pemahaman tauhid kita, bahwa misalnya ini innalillah itu semua hal terkait dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu terkait dengan pemahaman saya terhadap tafsir dari ayat ini kan tentunya. Dan juga alhamdulillah Allah maha terpuji itu dalam segala hal. Pada saat kita mendapati sesuatu yang kita tidak suka, Allah tetap maha terpuji. Pada saat kita didera problem kemiskinan, Allah tetap maha terpuji. Pada saat kita kebetulan mendapatkan kekayaan, Allah juga maha terpuji. Jadi Allah tetap saja maha terpuji dalam segala situasi, dalam keadaan apapun. Dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, segala hal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, beda kalau sudah sekarang dipahami sebagai lambang. Oh, kesedihan itu lambangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
kalau pas ada apa ya, anak kita pulang dari sekolah kemudian mengatakan, Bapak Ibu saya lulus, kemudian ada seseorang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok innalillahi sih? Gitu kan? Kebalikannya, kalau ada seseorang yang dia meninggal kemudian dia bilang alhamdulillah. Loh, dia mati tuh alhamdulillah tuh. Ya, itu kemudian berarti sudah berubah menjadi lambang-lambang, bukan kepada makna-makna yang terkandung lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Manakala sesuatu tinggal saja menjadi lambang, ya bisa jadi nilainya kemana kita nggak ngerti kan? Ya kan? Kita masuk rumah, assalamualaikum, ya karena kita kan sesama muslim, lambangnya kalau ketemu assalamualaikum, maknanya buh. Ya, maknanya kemana lagi itu assalamualaikum? Ya, mestinya assalamualaikum itu iri, dengki, benci, suka nganan. Mestinya sudah tidak ada dengan assalamualaikum kalau kita terapkan maknanya, bukan sekedar sebagai satu lambang yang sekarang sudah menjadi budaya. Meskipun itu budaya yang bagus, lambang yang bagus, tapi akan jauh lebih bagus kalau inti maknanya juga dibudayakan. Kurang lebih seperti itu sesi pertama. Kayaknya istirahat dulu sih, karena kopinya sudah menunggu nih. Ya monggo sih, kalau di sana nggak ada kopi ya. Monggo sih, kita break dulu saat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita lanjutkan lagi, masih berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwa Agus Hidayat. Kita akan sharing nanti di sesi kedua, tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Bermata tapi tak melihat. This is 101.8 Light FM, the best slow hit station. Light Audience, kita lanjutkan kembali untuk sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Silakan Anda bisa coba hubungi saya di 021 633 2705 atau juga di SMS ya di 081 8801 058 dalam acara ini untuk hanya khusus untuk pertanyaan saja ya.
Baik, Siwo. Iya, kita lanjut lagi Siwo. Ini saya coba buka lagi telepon, silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Ini Baron dari Jonggol. Mas Baron, silakan Mas. Nah, pertanyaan saya begini sih, begitu saya membaca tata surya atau galaksi, saya merasa maha besar Allah dengan segala ciptaan. Bisa lebih keras? Mas Baron, Nah. Mas Baron bisa agak sedikit keras Mas. Begitu saya membaca tata surya, Iwo, atau galaksi, saya merasa maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Tapi sebaliknya, saya merasa sangat kecil bagaikan sebutir debu di hadapan Ilahi Robi. Dengan rasa kecil yang ada di diri saya merasa tidak terlihat atau merasa jauh sekali dengan Allah. Pertanyaan saya, bagaimana saya harus bijaksana pada diri saya? Bagaimana saya harus memahami kedekatan Allah pada diri saya? Terima kasih Siwo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua penelpon lagi silakan di 0216332705. Oke, sebelum kita coba angkat telepon lagi Siwo. Iya, kelihatannya masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Steve Bungsam. Oh, Stephen Kang, how you there? Heading to airport. Oke, thank you. Oke, silakan. Bapak Siwo, Assalamualaikum. Saya mau memberikan pernyataan bahwa beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan Idul Kurban. Kemudian yang saya ingin pertanyakan karena bidang saya sebagai bisa dikatakan sebagai sejarawan, saya ingin pandangan Anda mengenai perbedaan tentang pelaksanaan kurban pada masa Nabi Ibrahim yang dijelaskan pada Alkitab dan yang dijelaskan pada Al-Quran. Bisa diulangi, Bung Steven? Jadi perbedaan yang dijelaskan pada Alkitab dan yang dijelaskan pada Al-Quran. Misalnya di dalam Alkitab, surat Kejadian pasal 22 ayat 2, dinyatakan bahwa Tuhan memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ishak. Sedangkan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengorbankan Ismail. Demikian Bapak Siwo, saya minta hanya untuk menyikapi perbedaan ini saja. Sebentar, Bung Steven. Ya? Siwo, bisa terdengar ya Siwo ya? Oke, baik. Terima kasih Bung Steven. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Stephen Kang. Satu lagi penelpon silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Doni di Serpong. Siapa Mas? Dengan Doni di Serpong. Doni di Serpong ya. Bisa sedikit keras suaranya Mas Doni. Oke. Assalamualaikum Siwo. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa lebih keras? Iya, ini ada yang ingin saya tanyakan Siwo. Ada kaidah yang menyatakan bahwa selain Allah adalah makhluk, dan makhluk itu tidak kekal ya Siwo ya. Nah juga ada ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kita akan hidup kekal di surga gitu bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga ada ungkapan yang mengatakan bahwa kita akan hidup kekal di neraka itu bagi orang-orang yang berbuat dosa. Nah dari situ kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada kekekalan pada surga dan neraka dan juga penghuninya. Nah, bagaimana dengan bahwa selain makhluk itu adalah tidak kekal, Siwo? Apakah ini bertentangan gitu, Siwo? Mungkin itu saja. Iya, baik. Terima kasih, Mas Doni. Assalamualaikum. Baik, itu 3 pertanyaan. Saya coba dari SMS dulu ya, Siwo ya. Iya, sebentar. Dari SMS saya coba bacakan. Ini dari Nur di Jakarta, Siwo. Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Siwo tentang manusia dan syaitan yang dimasukkan Allah ke neraka? Setan yang dimasukkan Allah ke neraka dan manusia diciptakan dari tanah sedangkan syaitan dari api.
jadi jenis dengan neraka. Nah, itu kemudian yang kedua dari Arul di Jakarta. Apakah sama Siwo Tuhan Allahnya orang Islam dengan Tuhan Allahnya orang Nasrani? Itu kemudian mungkin yang satu yang terakhir ya Siwo ya. Ini dari Andreas di Bekasi. Sistem amanah imam, sistem imamah dalam Islam, imamnya dipilih oleh siapa? Apakah estafet? Dan sekarang masih adakah sistem imamah itu atau sudah terputus? Oke, kemudian ini apa lagi? Ini SMS terdengar. Oh, tidak. Ini mungkin SMS yang dimasukkan terdengar kalau mengganggu pendengaran Anda, Light Audience, mungkin karena memang SMS yang masuk ke dalam komputer kami memang agak sedikit ada suaranya keluar ya. Jadi bukan dari pihak penyiarnya yang memainkan SMS, tapi dari Anda sendiri yang mengirimkan, dan itu terdengar sekali suaranya masuk ke dalam mic. Baik, itu saja Siwo. Silakan. Cukup banyak. Waktunya tinggal 5 menit nih. Mau ditambah ya? Iya, 2 hari Siwo, silakan. Iya, kita mulai dari siapa tadi ya? 1, 2, Mas Baron. Beliau mencermati tentang tata surya. Dari sana kemudian beliau bisa merasakan Allah itu maha besar dan saya sangat kecil, bahkan tak terlihat lagi dan merasa jauh dari Allah. Terus bagaimana ini? Bagaimana saya bisa memahami kedekatan dengan Allah? Dan yang bisa saya sharingkan begini Mas Baran. Satu berita. Coba nanti penjenengan fikir, penjenengan merenungi. Ini ada berita. Nah, berita ini lebih heboh dari yang penjenengan sampaikan beritanya. Yaitu bahwa seluruh alam cipta yang penjenengan ceritakan dengan tata surya yang dengan bermiliar-miliar bintang itu, dan manakala ya bermiliar-miliar bintang itu terpampang dalam sebuah kotak gambar gitu ya, misalnya di laptop atau di komputer, di layar komputer gitu. Saya pernah sih melihat gambar itu ya di internet juga. Itu jadi gambar itu diambil dari yang sangat jauh dari bumi, dan bumi itu hanya satu titik pensilnya tidak ada, dan diberi panah itu diberi panah, jadi jauh lebih gede panahnya daripada gambar di bumi itu, dan di sana ditulis we are here gitu ya, kita ada di sini gitu, titik itu ya yang diperebutkan oleh jutaan manusia itu ya. Ada perebutan tanahnya, ada perebutan emas, ada perebutan kekuasaan macam-macam, itu di titik kecil, sangat kecil gitu ya, sampai berbunuh-bunuh, sampai macam-macam, amat kecil gitu ya. Nah, dengan segala kehebohan di dalam tata surya itu, di dalam alam astronomi ya. Tapi tolong masukkan, ini ada satu lagi data, bahwa itu seluruhnya, dan bukan hanya itu, seluruh yang tercover dalam satu satu batas kawasan yang disebut alam dunia, yang di dalamnya itu bukan hanya tata surya itu saja, tapi juga dengan segala kompleksitas macamnya di situ. Tapi ada berita bahwa itu disebut alam kecil. Nah, tuh kan. Nah, itu kan. Yang sebegitu besarnya itu ternyata ada berita yang menyatakan, berita ini dari sebuah hadis, ya, itu alam kecil. Ada alam yang besar, yaitu manusia. Jadi, seluruh alam semesta yang fisikal itu
dibandingkan dengan satu manusia, itu alam material itu semuanya alam kecil. Ada alam yang besar yang ada di dalam diri manusia yang itu jauh lebih besar dari seluruh alam-alam itu. Nah, gitu ya. Saya teringat anak saya ini baru sore tadi itu belajar menghafal tentang istilah-istilah SMP, kelas 1 SMP. Ilmu biologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang gitu ya. Ada macam-macam, ada ilmu biologi dan itu ilmu biologi, ilmu yang menjelaskan tentang masalah-masalah kehidupan. Kehidupan. Saya batin kurang maksudnya. Mestinya kehidupan yang terkait dengan materi. Ya. Karena ilmu biologi gak bisa menyentuh spiritual. Sementara spiritual itu jauh lebih hidup ketimbang kehidupan fisik kita. Ya, tapi beginilah definisinya. Ilmu biologi, ilmu yang membahas tentang masalah-masalah kehidupan. Tentang makhluk-makhluk hidup. Tapi mestinya nih, saya lagi batin gitu. Mestinya tentang makhluk-makhluk hidup dalam sisi materinya. Gitu kan. Ilmu biologi nggak mampu untuk membahas ilmu makhluk-makhluk hidup, tapi di sisi spiritualnya nggak mampu. Jadi kalau definisinya tidak diperbaiki, anak-anak kita bisa terjebak. Seakan-akan hidup itu hanya itu. Nah, alam fisika yang mengcover terkait dengan alam yang diceritakan oleh Mas Baron tadi, alam yang sangat besar, tetapi dalam pandangan spiritual itu adalah alam kecil. Ada alam yang lebih besar dari itu. Kalau kita bisa takjub dengan alam fisik, itu sesuatu hal yang baik, itu sesuatu prestasi. Nah, kalau ingin lebih prestasi lagi, manakala kita juga bisa takjub dengan alam spiritual. Alam spiritual bagaimana? Ya, diri kita lah. Kita kan punya spiritual. Coba kita baca diri kita. Coba kita lihat. Kita renungi. Kita cermati dalam diri kita ini. Dia jauh lebih rumit, jauh lebih akbar, jauh lebih besar, jauh lebih kompleks, jauh lebih spektakuler dibandingkan alam yang fisikal tadi. Ya. Nah, kalau kita hanya mempunyai persepsional dan alat-alat ukur yang sifatnya physically, materialis, maka kita akan sulit untuk mengkaitkan dengan seberapa kedekatan kita dengan Allah. Karena dekat dan tidak dekat dengan Allah sama sekali bukan masalah fisikal, tapi masalah spiritual. Jadi, bagaimana agar saya bisa memahami kedekatan saya kepada Allah? Boleh, ya, kita bisa sangat terpesona dengan alam fisikal tadi yang luar biasa, tapi harus kita lenturkan, harus kita lentingkan ke bentuk-bentuk nilai spiritual. Bisa kita masukkan dalam diri kita bahwa kita mempunyai alam yang lebih besar dari alam material yang luar biasa tadi. Dan di sana kita akan jauh lebih mudah untuk menemukan seberapa kedekatan saya dengan Allah. Nah, kurang lebih itu aja, Mas Baron. Lanjut ke Mas Stephen King. Perbedaan tentang riwayat yang ada di dalam Alkitab dan ada di dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab tadi diceritakan bahwa yang diperintahkan untuk dikorbankan kepada Nabi Ibrahim untuk dikorbankan adalah putranya yang bernama Ishak. Sementara kalau di dalam Al-Quran itu anaknya, putranya yang bernama Ismail. Bagaimana mensikapi ini? Kalau sikap saya, karena saya sudah memilih dengan sadar, memilih dengan perbandingan, memilih dengan penentuan dan kesimpulan bahwa saya Muslim, maka lantas saya tidak mungkin tidak, saya harus wajib untuk mengambil riwayat yang dari Al-Quran. Dan semua yang bertentangan dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan saya. Meskipun
meskipun demikian kita tetap juga harus menghargai keyakinan pihak lain yang dia meyakini atas keyakinannya. Nah, kalau kita mau perbandingan, monggo kita perbandingan saja. Kita mau perbandingan secara riwayat, atau perbandingan tentang terkait dengan kitab. Jadi mana yang lebih bermutu, mana yang lebih banyak keunggulannya, apakah Alkitab atau Al-Quran, atau ke bentuk kasus-kasus tertentu spesifik seperti tadi, mana riwayat yang lebih benar, yang diperintah untuk dikorbankan itu yang Ishaq atau yang Ismail. Nah, itu di sana perlu adanya bagi kita yang mau berproses, boleh deh kita saling berdialog dengan semangat persahabatan, tanpa harus saling mengklaim dan menghakimi. Toh masing-masing manusia itu punya proses-proses yang berbeda. Yang penting mari kita terus berproses. Saya sekarang di sini, Anda ada di sana, tidak masalah. Tapi kalau tujuannya satu, kita akan ketemu juga kok, nggak ada ujungnya gitu ya. Asal kita memang terus berproses dan tidak stagnan, tidak berhenti. Kurang lebih seperti itu. Jadi sikap saya mudah saja. Al-Quran adalah pedoman hidup saya sebagai seorang Muslim, gitu ya. Jadi saya tidak akan mengambil dari kitab-kitab yang lain. Nah, bagi orang yang mengambil kitab lain, kita harus menghargai keyakinan orang lain itu. Tidak harus dengan saling menghakimi. Lebih baik kita saling sharing, saling dialog, saling saling menukar argumentasi dengan semangat persahabatan dan semangat perdamaian tentunya. Itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Yang keenam, Mas Doni di Serpong, ada sebuah kaidah bahwa selain Allah itu makhluk dan seluruh makhluk itu tidak kekal. Tapi kenapa ada istilah bahwa surga itu kekal, neraka kekal, orang-orang yang terkait di sana juga kekal? Nah, apakah itu tidak bertentangan? Ya, begini. Kalau kita kembali ke basic tauhid, bahwa Allah itu ada, ya, kita juga ada. Sama kan? Allah ada, saya ada. Itu kalau adanya sama, bedanya Allah itu sumber ada, saya adanya diadakan. Nah, jadi tak ada pertentangan. Allah ada, saya ada, itu berarti bertentangan dong, menyamai dong sama Allah. Enggak. Allah hidup, saya hidup, ya. Enggak, apa itu berarti maksud menyaingi Tuhan? Tidak. Yang satu dikasih, yang satu pengasih. Tidak dong. Nanti juga dengan yang lain, misalnya kekal. Allah yang maha kekal. Selainnya dikekalkan, diberi kekal. Apa pertentangan? Ya enggak lah. Jadi sama-sama kekal. Iyalah. Seperti Allah ada, ya. Mas Dodi juga ada kan? Oh, bagaimana? Kok Allah dengan Tuhan dengan makhluknya kok sama-sama? Sama-sama adanya. Kalau tadi kan sama-sama kekalnya ya. Jadi sama-sama adanya, sama-sama hidup, gitu ya. Meskipun satu dengan yang lain, satu sebagai sebab, yang lain sebagai akibat. Jauh sekali bedanya. Ya. Nanti juga bahwa bahkan setiap yang ada itu dikekalkan oleh Allah, meskipun berubah ya. Tapi setiap yang ada itu tidak dicabut adanya oleh Allah, karena Allah itu maha memberi, Allah maha mengadakan, tidak maha meniadakan. Jadi setiap yang ada itu diberi terus keberadaan dan tidak pernah dicabut keberadaannya. Ya, jadi bukan hanya manusia dan surga neraka, yang lain juga semua makhluk itu kekal meskipun berubah, tapi keberadaannya kekal. Kenapa? Karena Allah maha mengadakan, bukan maha meniadakan. Allah memberi rahmat dan tidak pernah mencabut rahmatnya. Jadi tidak bertentangan. Oh tidak, sepanjang yang saya tahu tidak bertentangan itu. Allah kekal, kemudian saya nanti juga kekal. Apakah bertentangan? Tidak. Di mana tidak bertentangannya? Karena Allah maha kekal, saya dikekalkan oleh Allah.
Ya, Allah sebagai sebab dan saya hanya akibat. Tanpa saya diberi kekal oleh Allah, ya tidak akan ada kekekalan pada saya. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali di situ kayaknya. Lanjut ke SMS. Manusia dan setan ada yang nanti di neraka. Ya kalau manusia kan dari tanah, dia kemudian terbakar. Lalu setan kan dari api. Nah, api ketemu api, kan nggak napa-napa, gitu kan. Ada, saya ambil ada sebuah kisah ya, dari dialog sufi gitu. Ada kisah menarik, ya begitu itu. Antara lain yang ditanyakan, loh, nanti kalau setan kemudian dia masuk ke neraka, maksudnya di sini jin kali ya. Karena setan itu bisa manusia, bisa jin. Ya, kita juga bisa jadi setan. Kalau kita berperangai seperti iblis, atau kita mengambil sedikit-sedikit percikan dari sifat-sifat iblis, seluruh sifat iblis itu setan. Sehingga setan itu bisa manusia, bisa jin, ya. Ada orang awam yang bisa jadi setan, ada orang pandai bisa jadi setan, ada orang elit juga bisa jadi setan. Iyalah, pokoknya semua yang dia mengambil antara lain sifat-sifat iblis, ya dia setan. Gitu. Nah, yang dimaksudkan itu mungkin bukan setan itu oleh Mas Nur, tapi jin, maksudnya jin yang dia itu buruk, dia masuk ke neraka. Sementara jin kan dari api, gitu ya. Bagaimana? Nah, itu pada dialog sufi tadi itu, ada seseorang sufi yang dia menjawab tidak dengan kata-kata, tapi dia mengambil sebongkah tanah, kemudian dilemparkan ke punggungnya. Kemudian orang itu bicara, aduh, kenapa? Sakit? Ini sakit. Nih, kan ada dari tanah. Anda berarti kan ketemu tanah juga. Kok sakit gitu ya gitu. Ya, kurang lebih cerita itu bisa jawab ya. Ya, memang unsurnya bisa sama, tapi hukum-hukum yang lain yang terkait itu bisa menjadi tidak sama. Kita dari tanah, bukan berarti kalau kita bergelut dengan tanah kemudian tidak ada masalah, toh. Bisa jadi masalah juga, toh. Kalau kita kena gempa, kalau kita kena longsoran, tanah juga kan. Padahal kita ada di tanah loh. Ya, kurang lebih seperti itu. Ke Mas, tadi siapa ya? Mas Arif atau Mas, lupa deh, SMS. Bahwa samakah antara Allahnya orang Islam dan Allahnya orang Nasrani? Sepanjang yang saya tahu, yang dituju sama. Allah ya, kita bilang Allah ya. Bagi orang Nasrani Allah, kemudian kita bilang Allah. Itu kan yang dimaksudkan Allah itu yang Tuhannya Nabi Isa itu kan. Nah, Tuhannya Nabi Isa sama Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Yang dituju. Nah, soal pemahaman secara personal, kalau kita punya konsep tauhid, di sana ada konsep trinitas, itu lain lagi. Tapi begitu yang dikaitkan adalah Allah yang merupakan Tuhannya Nabi Isa dan Allah Tuhannya Nabi Muhammad, sama kan? Sama. Pemahamannya, berbeda. Pemahaman tentang Allah itu antara saya dengan istri saya berbeda. Maksudnya sama. Yang dituju Allah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita menyembahnya itu sama, tetapi pemahamannya bisa beda. Apalagi untuk anak saya jauh lagi berbeda. Dia mengatakan, Bapak, Allah itu maha tinggi, berarti di atas tinggi sana ya Pak. Allah itu maha besar, berarti gede banget ya Pak. Ya, itu pemahaman dia. Pemahamannya bisa berbeda. Jadi bukan antara Muslim dengan non-Muslim berbeda. Sesama Muslim, sesama saya dengan istri saya dengan anak saya dengan teman saya dengan Mas Brian, saya dengan Mas Arul atau Mas Arul tadi yang mengirim SMS ini, pemahamannya kita masing-masing sama tentang dia, tentang Allah. Meskipun yang dimaksud sama. Gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan, samakah Allah yang menurut Nasrani dan Allah menurut Islam, sepanjang yang saya tahu, yang maunya itu sama. Tapi proses pemahaman masing-masing orang itu tingkatnya berbeda. Ada yang prosesnya lebih mulus, ada yang kurang mulus. Tapi sepanjang kita terus berproses, selalu mencari yang lebih sempurna, selalu menyempurnakan makrifah kita kepada Tuhan, ya kan ujung-ujungnya ketemu juga ya. Asal kita semua masing-masing berproses.
Tapi kalau yang satu berproses, yang satu tidak, mana bisa bertemu, ya kan? Ya kalaupun ketemu mungkin karena dipertemukan dari itu. Nah, kemudian bahkan saya nulis tuh dalam web itu, dan saya nulisnya itu menukil dari salah seseorang yang saya mendapatkan tulisannya, yaitu begini, bisa jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang picik, sepicik pikiran kita sendiri yang membuat dia. Kita kan suka mikir-mikir tentang Tuhan, oh Tuhan itu maha pengasih, maksudnya gini-gini ya. Kan kita bikin dengan persepsi kita kan. Nah, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan kan tidak seperti apa-apa. Jadi nggak bisa kita bayang-bayangkan dengan persepsi kita kan. Ya, lalu seperti itu ya. Kalau kita nggak hati-hati kan kita tengah membuat Tuhan sesuai persepsi kita, toh. Meskipun maksudnya kan bukan gitu, bukan itu. Itu adalah usaha saya, usaha kita dalam rangka mau mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan masih dalam batas persepsi kita, ya yang penting kita berproses terus gitu ya. Tetapi nanti ending idealnya Tuhan itu tidak mirip dengan sesuatu apapun. Bahkan Tuhan Maha Suci dari seluruh yang disifatkan. Ya, kalau lebih seperti itu. Dan ini yang terakhir, sistem imamah. Apakah dia masih ada? Siapa dia? Caranya estafet atau sudah terputus? Begini Mas, ya, Mas apa Mbak jadi ya? Coba kita mundur ke batas paling awal sana. Saya mau tanya, manusia yang diciptakan pertama di dunia itu diciptakan sebagai pemimpin atau sebagai anggota, sebagai imam atau sebagai makmum? Saya jawab sendiri ya. Manusia pertama yang dicipta oleh Allah itu pada posisi imam, pada posisi pemimpin, pada posisi bukan pada rakyat, bukan pada makmum, bukan pada anggota, tapi ada pada ketua, ada pemimpin, ada pada imam. Jadi sepanjang yang saya tahu bahwa konsep imamah itu tidak pernah tiada. Sejak paling awal konsep imamah itu merupakan sistem seluruh penciptaan. Jadi apakah dia sistem imamah selalu ada? Iya. Sejak manusia pertama hingga manusia yang terakhir. Apakah dia secara estafet? Sepanjang yang saya tahu, iya. Sistem imamah itu dari manusia pertama yang dia berpangkat sebagai nabi dan rasul, kemudian dia berfungsi menjabat sebagai imamah, meskipun pangkatnya bukan pangkat imamah, tapi berfungsi atau menjabat sebagai imam. Baru kemudian ada Nabi Ibrahim yang disebut sebagai imam yang pertama bagi seluruh manusia. Fungsinya juga sebagai imam, jabatan dan pangkatnya juga sebagai imam. Kalau Nabi sebelum Nabi Ibrahim, dia hanya berfungsi sebagai imam, tetapi pangkatnya hanya sampai kepada Rasul. Nah, nanti anak-anak cucu dari Ibrahim yang tidak dolim, nah itu semua estafet dari A ke B, B ke C, itu menjadi estafet menduduki pada pucuk kepemimpinan dalam sistem imamah. Ya, dari jalur Ishak, dari jalur Ismail kepada Muhammad, dan dilanjut estafetnya kepada Ali, Muhammad, sebagaimana yang sering kita baca di dalam sholat, di dalam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sepanjang yang saya tahu, yang saya pahami hingga saat ini, dari jalur Ishak dan dari jalur Ismail itu nanti akan menjadi jadi pendekar penegak risalah, pendekar pamungkas yang bisa meninggikan keadilan dan kebenaran di seluruh persada bumi dunia ini sebelum terjadinya reformasi besar-besaran yang disebut dengan kiamat, karena sudah tak lagi mampu menampung kesempurnaan yang lebih dari itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada suaminya dan mohon maaf juga kepada suami semuanya.
Mas Idu, ada Mas Baron, Mas Stephen Keng, langganan ini Mas Stephen. Mas Doni, kemudian SMS dari Mbak Nur, Mas atau Mbak dari Mas Nur ya, kemudian Mas Arul, ya, dan yang terakhir saya tidak sempat ingat namanya. Kepada seluruhnya dan seluruh para pendengar, seluruh apa ya, Magic Listener, Light Audience kepada seluruhnya dan seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas apapun yang sekiranya perlu dimaafkan. Saya mohon pamit undur diri. Silakan Mas Hidayat saya melanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Si Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berarti sudah cara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 11 Desember 2008. Insya Allah minggu depan di jam yang sama kita akan kembali sharing bersama Si Agus Hidayat. Baik, terima kasih juga untuk produser saya Carlinan yang sudah membantu saya, dan saya Brian Silver mohon diri sesaat. Kita ketemu lagi. You're entering the slow zone. You're entering the slow zone.